untuk menerima kehadiran tamu yang sangat istimewa, dan tidak mungkin tamu ini akan masuk ke dalam diri kita kalau pintunya tidak dibuka. Tamunya bernama hidayah, sedangkan pintunya adalah hati. Sebagus apapun pesan, tausiah, nasihat yang disampaikan oleh ulama, asatidz, tentu tidak akan memberikan pengaruh apapun di dalam diri kita apabila pintu hatinya tidak dibuka. Mari sama-sama kita berdoa diaminkan sebuah doa yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di dalam menerima agamamu. Salawat dan salam senantiasa kita tunjukkan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam sholatnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, di mana hari ini kejujuran sebuah mata uang, sebuah nilai yang sangat mahal sekali dan langka. Manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan di tengah begitu banyak keputusan-keputusan yang zalim. Juga beliau adalah manusia yang paling kasih terhadap fakir, miskin, du'afa, dan anak yatim. Dan itu juga diwariskan kepada para sahabat terdekat beliau, di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan saat pengangkatan penobatan beliau sebagai khalifah pertama setelah Rasul meninggal dunia, laqad wulidtu alaikum wa lastu bi khairin, kata beliau, aku dipilih kalian bukan berarti aku yang terbaik di antara kalian. Apabila di antara kalian ada yang lemah, maka menjadi kuat di sisiku, dan apabila di antara kalian ada yang kuat, menjadi lemah di sisiku. Hari ini terbalik, Pak. Yang lemah di sisi kalian tambah lemah di sisiku, yang kuat tambah kuat, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Begitupun juga beliau adalah makhluk yang paling sayang terhadap para istri. Semoga tercurah kepada sahabat dan keluarganya juga, dan kita semua yang ada di sini tanpa terkecuali jamaah Masjid Al-Barokah juga mendapatkan syafaat pembelaan dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sudah bisa, Pak? Ustaz, caranya? Bluetooth. Pakai Bluetooth. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak ada. Ya. Sudah menunjukkan merah, tapi ketika dia melihat ada kesempatan, ya, mumpung masih kosong, tetap dia terabas juga. Tidak boleh putar di situ, tapi dia lakukan putar. Dia membalap mobil atau kendaraan di depannya tanpa menggunakan lampu sen, misalnya. Berhenti mendadak yang mengakibatkan di belakang pun ikut terkaget-kaget, terjadilah tabrakan beruntun. Kita bisa membayangkan seperti apa suasana dan situasinya. Padahal di situ ada rambu jalan, ada marka jalan, ada CCTV, ada aparat kepolisian, ada aturan jalan raya, tetap saja terjadi kecelakaan. Dan setahu saya kecelakaan itu terjadi dilakukan dalam kondisi rata-rata itu dalam kondisi sadar, ya, dalam kondisi sadar. Nggak mungkin kan bawa kendaraan dalam kondisi tidur, kan nggak mungkin. Ya. Apa yang disebut dengan microsleep, jadi cuma sejenak, apalagi kalau di jalan tol dengan kecepatan tinggi, kita memejamkan mata sejenak itu berbahaya. Kecepatan 180 km per jam di jalan tol, memang sedang sepi, tidak ada kendaraan. Yang lain yang di sebelah kanan depan belakang kita kosong, kita ngebut, tiba-tiba kita ngantuk sebentar, apa yang terjadi?
Tahu-tahu mobil itu udah berbalik arah dan pembatas jalan kiri dan sebelah kanan tuh diterabas. Jadi posisi ini. Susah juga. Oh, di ini ya. Sudah, Sob? Di suara udah oke ya? Maaf ya, Pak, Bu. Ini untuk yang nggak bisa hadir di masjid mungkin bisa juga mengikuti, atau yang sempat ketinggalan bisa ikuti rekamannya. Baik. Ini sebenarnya saya ada gambarnya yang cukup menggambarkan situasi kekacauan di jalan raya ya. Belum ketemu gambarnya. Baik. Bisa dibayangin ya Bu ya suasananya. Padat, nggak ada yang ngikutin aturan, masing-masing sembrono gitu. Apapun peraturan dilanggar saja, diterabas saja. Itu seperti apa situasinya? Ini ada satu gambar yang kalau kita lihat ini luar biasa. Kalau tabrakan beruntun 2-3 mobil biasa ya Pak ya. Ini kejadian Pak, Bu, tabrakan beruntun 100 mobil. Seperti apa itu kejadiannya? 100 mobil ya. Ya. Baik. Ini sebagai satu gambaran di awal. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal sudah ada aturan. Pengawasnya, polisinya juga ada Bu. Tapi tetap nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa bisa terjadi? Jadi istilahnya udah apa? Buntu. Mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Ya udah beruntut bagaimana? Kecuali itu diangkat satu persatu dengan menggunakan alat berat. Betul bahwa apapun musibah yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak lepas daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat 64 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Betul musibah adalah oh ya, terima kasih. Geser. Ya, jazakallah. Jazakallah. Ini tadi saya ceritakan Bu, kelihatan ya Pak, 100 mobil udah ngunci, yang kasihan yang di tengah ini nggak bisa ngapa-ngapain, udah mobil ditinggal aja. Bagaimana Pak? Mau terbang kayak helikopter nggak bisa, udah mentok di sini. Mengapa bisa terjadi kecelakaan beruntun padahal ada rambu lalu lintas, marka jalan, aturan jalan raya, polisi, CCTV, tetap saja. Baik. Ini tadi ayat yang saya bacakan, surah At-Taghabun ayat 11. Betul izin Allah, tetapi tidak serta-merta izin Allah itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak diawali dari proses kelakuan manusia. Bu, kenapa terjadi banjir Bu? Karena buang sampah di sembarangan. Buang sampah sembarangan, nggak di tempatnya. Maka Allah takdirkan dengan izin Allah terjadilah banjir gitu. Meluap. Air di sungai meluap, akhirnya banjir. Jadi diawali izin Allah itu dari ikhtiar manusia. Yang mau saya bicarakan hari ini bukan berbicara tentang ketetapan Allah, karena Allah itu adalah mengetahui segala-galanya, dia sempurna, dia punya hikmah dari semua peristiwa apapun ya. Tapi yang kita ingin soroti adalah kita sendiri sebagai manusia yang dalam kehidupan ini, kenapa kok terjadi seperti ini?
Nah, kejadian di lalu lintas jalan raya ini saya mau bawa ke arah yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Bu, pernah ngalamin gini, Bu? Pak, suami istri cekcok. Tahu cekcok, Bu? Dicek gak pernah cocok. Jadi cekcok. Suaminya juga marah, istri nggak mau kalah juga. Bisa dibayangkan kalau ini terjadi dalam rumah kita. Konflik rumah tangga itu terjadi, bahkan ini menjadi sebuah catatan di pengadilan. Masalah perceraian itu yang mendapatkan ranking 1 adalah alasannya ini: suami tidak mau mendengar keluhan dan harapan istri. Apa komentar istri? Pak Hakim, dia selama menjadi suami saya, apa yang saya omongin kagak mau didengerin. Dianggap sepi aja. Kadang-kadang sambil baca berita di sosial media atau lagi asik menonton di YouTube, nggak didengar saya. Kesel istri. Ketika ditanya pada suami juga menyampaikan, Pak Hakim, istri itu nggak mau patuh sama saya. Saya kan pemimpin rumah tangga. Buat apa jadi suami kalau saya nggak ditaatin sama istri saya sendiri? Gitu. Jadi nggak ketemu. Di satu sisi si suami tidak mau mendengarkan keluhan dan harapan istri, sebaliknya suami tidak ditaati oleh istrinya. Padahal surganya istri ada di mana, Bu? Di ridho suami, gitu. Nah, kalau suami sudah merasa tidak ridho pada istrinya, maka kan akan berat, Bu, kemungkinan kita istri itu masuk surga tuh kan ridho dari suami. Kecuali kalau kita anak laki-laki, ridhonya di mana, Pak? Ibunya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini yang pertama. Dalam kondisi rumah tangga, kita buat yang lebih lebar sedikit, Bapak Ibu. Orang tua yang otoriter, anak yang durhaka. Kenapa ini bisa terjadi? Satu, orang tua tidak mendengar masalah anak. Bahkan kadang-kadang ketika disampaikan kalimat, belum selesai kalimat disampaikan si anak, orang tua bilang begini, udah tahu, orang ayah tahu, Abi tahu, udah nggak usah cerita, udah cukup gitu, udah nggak usah panjang-panjang, udah tahu gitu. Padahal belum tentu apa yang diceritakan itu diketahui oleh orang tuanya. Sebaliknya, anak tidak mentaati nasihat orang tua. Betapa sakitnya hati kita orang tua ketika apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak kita yang kita tahu akibatnya akan berbahaya kalau itu nggak dilaksanakan. Karena kita ada punya pengalaman seperti itu, kita sampaikan, dia nggak sepi oleh anak kita. Nah, itu kan zaman bapak. Cuma saya emang nggak begitu. Sakit kita. Timbullah seperti ini. Akhirnya apa? Orang tua merasa punya kekuasaan di keluarga, dia melakukan sikap yang otoriter. Pokoknya harus. Sampai pada tingkat, ya mudah-mudahan tidak terjadi, sampai si orang tua mengatakan, keluar dari rumah jangan pernah sebut saya adalah ayah dan ibumu lagi. Kamu udah nggak dianggap anak. Saking keselnya. Si anak pun juga nggak habis kata-kata, saya akan cari orang tua yang lain. Coba gimana, Bu? Ibunya yang melahirkan, tapi dia nyari ibu yang lain gitu. Ayahnya yang membesarkan dari kecil, tiba-tiba setelah dewasa dia pergi mencari alternatif ayah yang lain gitu. Sakit gitu. Bahkan dalam bentuk yang lebih luas lagi, dalam sebuah pemerintahan dan negara, ini presiden lagi ngasih pidato pertanggungjawaban di hadapan DPR, Pak. Kenapa kemarin saya ambil? Karena DPR merupakan representasi daripada rakyat. Kan nggak mungkin juga Pak, rakyat sekian ratus juta dengerin pidato presiden secara fisik. Tempatnya juga nggak muat, Pak. Di mana tempatnya gitu. Ya. Maka diwakilkan oleh para anggota DPR. Biasa itu setiap tahun, namanya sidang pertanggungjawaban setiap tahun itu diundang presiden untuk laporan. Kenapa banyak terjadi kegaduhan sosial politik yang kita lihat dan rasakan sampai hari ini? Dengan segala macam ceritanya, ya kita tidak akan bicarakan di sini, Bapak Ibu sudah paham, banyak menyimak di sosial media. Ternyata akar dari masalah itu adalah satu, presiden tidak mau mendengar suara hati rakyat. Sebenarnya didengar saja sudah cukup, Pak.
belum tentu dikabulkan, asal didengar saja, ditampung. Oh iya, saya sudah dengar, mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan bisa diwujudkan apa yang menjadi keluhan, kita carikan solusi atas yang dikeluhkan oleh masyarakat. Itu saja sudah cukup. Tapi kadang-kadang jangankan untuk berbicara, sebelum berbicara udah dibungkam. Yang udah kelepasan bicara, nah biasanya ada resiko dianggap ya, melawan dari pemimpin nasional. Akhirnya ada resiko entah dengan tekanan secara psikologis, mental, ataupun sampai pada tindakan ke arah melibatkan aparat. Yang kedua juga disebabkan karena rakyatnya tidak mentaati keputusan negara. Kalau memang itu sudah menjadi keputusan negara dan kita tahu itu adalah keputusan yang dibicarakan oleh banyak orang dan wakil-wakil kita di DPR, maka kita mempunyai kewajiban untuk mentaati. Itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri. Tetapi pada kata ulil amri tidak ada kata taat. Kepada Allah ada ati Allah, taat kepada Allah, wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul. Begitu masuk ke ulil amri, taatnya tidak ada. Wa ulil amri minkum. Artinya apa? Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tidak ada ketaatan kepada pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul. Jadi ketaatan pada pemimpin hanya berlaku ketika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Maka kalau dia melanggar ketaatan pada Allah dan Rasul, maka menjadi batallah ketaatan itu. Sehingga ada hadis riwayat Bukhari Muslim, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatir khaliq. Tidak ada ketaatan kepada hamba yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah pemimpin. Jangankan dalam kondisi negara ya Pak ya, kita sholat berjamaah saja, kita tahu nih Pak imamnya udah batal nih Pak ya. Suaranya terdengar, baunya sudah dirasakan, tapi tetap imam itu konsisten ya, memimpin jamaah. Jadi resah nih jamaah nih, bagaimana nih imam sudah batal, kenapa masih dia teruskan gitu? Harusnya kan dia diganti. Atau dia punya bacaan Al-Quran salah, dikoreksi sama jamaah tapi tidak digubris. Ini bisa dibayangkan kegaduhannya seperti apa. Selanjutnya jamaah sekalian, ini di mana nih Pak? Ada yang kenalin? Di Istiqlal. Ini kita ambil pada saat khutbah, karena jumlah jamaahnya banyak ya Bu, jadi khotibnya ditaruh mimbarnya di atas. Sama kalau saya juga ngisi di Masjid Atin itu, kalau Bapak Ibu pernah ke Masjid Atin itu kan mimbarnya di atas, jadi supaya kita bisa ngelihat jamaah itu dari atas gitu, biar terlihat gitu. Karena kalau di bawah nggak kelihatan sama sekali, walaupun ada TV ya, TV layar lebar. Kekisruan umat Islam ya, perselisihan antar kelompok, tindakan-tindakan yang berlebihan terhadap umat Islam kelompok yang lain, itu disebabkan karena ini agak tertumpuk ya, mungkin karena ulama tidak mau mendengar permasalahan umat tidak mentaati nasihat ulama. Dari contoh di atas, dari mulai awal lalu lintas yang berantakan, kecelakaan beruntun, kemudian rumah tangga yang timbul konflik, kemudian juga keluarga yang kisruh, termasuk juga di dalam dunia sosial politik, termasuk dalam konteks antara ulama dengan umat gitu. Ternyata terjadi satu keributan, perselisihan, pertengkaran, itu ternyata bermuara kepada satu hal. Tidak ada kata mendengar dan tidak ada kata taat. Di satu pihak tidak mau mendengar apa yang menjadi keluhan aspirasi, di si pihak yang lain tidak mau mentaati apa yang sudah diamanahkan kepada mereka. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang tidak hanya terjadi dalam kehidupan hari ini, tetapi sudah terjadi di zaman waktu yang silam. Dan ini harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita, karena setiap kisah-kisah yang diceritakan Al-Quran itu semua berisikan tentang pelajaran.
kalau kita bedah isi Al-Quran 114 surat, 6.236 ayat, 30 juz, 1.020.000 huruf, 7% itu yang berisi hukum, 93% sejarah. Jadi bayangkan kalau Islam diajarkan tidak melibatkan faktor sejarah, kita sudah kehilangan 90% lebih pemahaman kita tentang Islam. Surah Al-Baqarah saja contoh, didominasi oleh ayat-ayat yang menceritakan tentang Bani Israil, Pak. Dan begitu yang lain-lain. Kenapa namanya surah Al-Imran? Cerita tentang keluarga Imran. Begitu seterusnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, setiap sejarah itu menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Saya yakin Bapak Ibu mengenali dua gambar ini ya. Ini dua gambar yang sengaja saya sandingkan. Apa yang membedakan dua gambar ini? Atau dua gambar ini apa Pak? Yang pertama udah pasti tahu ya, ini kondisi orang sedang tawaf di Ka'bah. Sebelahnya apa Bu? Pak, ini ada bukit Pak. Perang apa yang di sampingnya ada bukit? Nah, Uhud. Uhud. Ini perang Uhud, Ghazwatul Uhud. Kenapa dalam bahasa Arab atau dalam sejarah kata perang di dalam yang dilakukan oleh Rasulullah itu disebut dengan ghazwah, bukan harb. Ya. Ada pernah sebelum beliau belum perang-perang itu terjadi juga dilakukan oleh Rasulullah, namanya misalnya perang Fijar. Perang Fijar itu disebutnya dengan Harbul Fijar, bukan Ghazwatul Fijar, tapi khusus perang Badar, perang Uhud, ya, perang Khandaq itu disebut ghazwah. Ternyata ghazwah itu adalah satu perang yang tidak lama, maksimum rata-rata Nabi itu kalau perang 20 hari, ya, 20 hari saja, singkat tapi efektif, menang langsung. Itu disebut ghazwah. Tapi kalau yang namanya harb itu panjang biasanya, ya, dipakai istilah untuk perang yang masanya panjang. Baik, apa yang membedakan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagi yang sudah umroh dan haji pasti sudah tahu betul tentang ini. Bu, kenapa Bu jutaan umat Islam yang melaksanakan tawaf, kebayang ya, 1 jutaan orang dalam satu tempat, rapi gitu loh Bu, teratur, nggak ada yang sikut-sikutan gitu, ada yang sabot-sabotan, nggak ada, rapi gitu. Kenapa Bu? Karena mereka mentaati aturan syariat. Bapak bisa kebayang nggak Pak, kalau seandainya jamaah umroh atau haji pada saat tawaf dibagi 2 kelompok, yang satu kelompok gerakannya melawan jarum jam, yang satu lagi searah jarum jam. Nah coba Pak, yang satu begini Pak, yang satu lagi begini Pak, di tempat yang sama. Wah itu saya nggak, kacau itu nanti ya, tubrukan. Ini bisa rapi, indah dilihat. Kenapa? Karena mereka semua sepakat untuk mentaati aturannya, bahwa aturan tawaf itu gerakannya berlawanan dengan jarum jam. Jadi nggak ada masalah Bu. Dan kita kalau lihat dari atas, indah sekali, kompak. Apa rahasianya? Mereka sama-sama mentaati aturan yang ditetapkan dalam syariat. Satu saja atau sekelompok orang itu tidak melaksanakan sesuai perintah, berada di tempat yang sama, kacau. Sama kayak sholat Bu, imam takbir, makmum salam, kacau Pak. Allahu Akbar, makmum assalamualaikum, kok udah selesai aja, kan baru mulai. Imam udah baca waladhdallin tapi aminnya belakangan terakhir. Kalau udah assalamualaikum baru amin. Nggak ada itu nggak pakai aturan. Indahnya sholat berjamaah ketika makmum mengikuti aturan syariat, imam pun juga mengikuti aturan syariat. Subhanallah. Yang kedua adalah peristiwa Uhud. Menang kalah Bu? Kalah Pak. Di perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan. Kenapa kalah?
Nah, itu kan pertanyaan. Perang Uhud itu digambarkan jumlah pasukan kaum muslimin 1000, jumlah pasukan musuh 3000. Udah 1300 membelot, yaitu kelompok orang-orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Dia keluar. Jadi sesungguhnya realitasnya adalah cuma 700 orang lawan 3000. 3000. Kalau kita bandingkan dengan perang Badar yang jumlahnya 313 lawan 1000, sepertiganya menang, Rasulullah menang di perang Badar. Logikanya 700 lawan 3000 mestinya menang karena sudah ada pengalaman sebelumnya di Badar, menang. Tapi khusus di Ghazwatul Uhud ini mereka kalah. Dan kalah ini menjadi sebuah pelajaran berharga buat mereka. Di mana kekalahannya? Ketidaktaatan dan ketidakpatuhan pasukan pemanah untuk tetap berada di Bukit Uhud. Nabi sudah pesankan melalui komandan yang dipilih namanya Abdullah bin Juhair, jangan pernah turun dari Bukit Uhud sampai ada perintah dari Nabi atau komandan yang namanya Abdullah bin Juhair yang ditunjuk oleh Rasulullah. Memang pada saat itu situasi Bapak Ibu, pasukan musuh sudah kocar-kacir. Mereka tidak menduga ada pasukan pemanah di Bukit Uhud. Mereka terpukul mundur. Ketika mereka terpukul mundur, itu kan ada barang-barang ya, rampasan perang yang ditinggal Pak. Yang di atas, wah boleh juga nih. Banyak harta yang ditinggal ini. Kuda ditinggal, segala bawaan-bawanya. Mereka udah bayangkan ya kenikmatan dunia dan segala macam. Mereka turun Pak. Padahal belum ada instruksi dari komandan atau dari Rasulullah SAW. Mereka turun. Begitu turun yang menjadi kekuatan inti pasukan Rasulullah, Khalid bin Walid yang waktu itu masih jahiliyah. Khalid bin Walid, komandan dari pasukan Abu Sufyan, musuhnya umat Islam saat itu, berbalik Pak. Ya udah mau balik nih Pak, ya udah mau balik keluar dari medan pertempuran. Beliau putar arah lagi, lari naik ke atas bukit, dibalik sekarang. Bukitnya dikuasai oleh Khalid dan pasukan. Dan banyak sekali pasukan kaum muslimin yang syahid pada waktu itu. Kurang lebih sekitar hampir 70-80 yang syahid. Ya. Dan saat itu umat Islam mengalami kekalahan, berawal dari ketidaktaatan mereka di dalam mematuhi perintah Rasul dan perintah sang komandan yang sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Jadi masalah ini samina wa ta'ana bukan masalah yang sepele Pak. Bukan sekedar kalimat saya dengar saya taat. Ini masalahnya sangat penting, urgen. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa di rumah tangga, di keluarga, di masyarakat, bahkan di negara, kalau ini nggak dijalankan masalah. Baik, saya mau lihat satu-satu tentang sejarah. Kelihatan Bu? Ini hanya ilustrasi, tidak mencerminkan gambar aslinya. Ya, hanya ilustrasi saja. Ini kisah yang menggambarkan tentang bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Bani Israel. Bani Israel itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu dengan istilah Al-Yahud. Al-Yahud itu ada ada apa ya? Tahu tapi tidak mau tahu. Ada istilah kalau dalam surah Al-Fatihah, tafsir surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim itu jalan orang yang diberikan nikmat. Siapa? Ada 4 disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69. Siapa itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ada 4 kelompok nabi, kelompok siddiqin, syuhada dan orang soleh. Selesai. Tapi juga bukan orang, jika jalan siratal mustaqim bukan jalan orang yang maghdub. Siapa maghdub dan siapa dhalin? Walad dhalin disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, al yahudu maghdubun alaih wan nasara dhalun. Orang Yahudi adalah orang yang dimurkai, orang Nasrani adalah orang yang disesatkan Allah. Bedanya apa Pak antara sesat dengan dimurkai? Kalau sesat ya, ingin mau mencari kebenaran tapi nggak tahu caranya, itu Nasrani, dolin. Jadi orang yang sesat itu pingin cari kebenaran tapi nggak tahu caranya, akhirnya diselewengkan oleh para pemimpin agama mereka. Kalau Yahudi itu disebutnya maghdub. Apa itu maghdub? Tahu tapi nggak mau tahu. Itu bedanya. Mereka tahu bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, tapi mereka nggak mau tahu. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa semua nabi itu rata-rata dari kelompok mereka. Kenapa kok nabi terakhir justru bukan dari kelompok mereka? Mereka kecewa.
Mereka tahu, disebutkan surah Al-Baqarah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi, di kitab Taurat yang asli dan di kitab Injil sudah menyebutkan akan ada kehadiran seorang nabi yang bernama Ahmad. Di surat As-Saff ya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah ceritakan. Tapi mereka nggak mau terima. Baik, jadi kembali ke sini. Pembangkangan Bani Israel. Ini yang disebut dengan kaum kafirin. Apa saja pembangkangannya, Bu? 1. Penyembelihan sapi betina. Betul, Pak? Diperintah menyembelih sapi betina di surah Al-Baqarah. Kata Nabi Musa, sembelihlah sapi betina. Apa kata mereka? Warnanya apa? Itu masih nanya, Pak. Dikasih tahu warnanya, Pak. Warnanya keemasan. Makin susah kan, Pak? Setelah dikasih tahu warnanya, macam apa bentuknya? Tuh nanya lagi, Pak. Setelah dikasih tahu bentuknya, biasa dipakai untuk pertanian atau tidak? Atau hanya peliharaan saja? Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, akhirnya mempersulit mereka mencari sapi yang dimaksud gitu. Hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah Allah melalui Nabi Musa alaihissalam. Intinya apa, Pak? Intinya nggak mau ngerjain gitu, Pak. Orang biasanya kalau nggak mau ngerjain itu ada aja alasannya. Ya, banyakkan pertanyaan. Padahal kan kalau dari awal sembelih sapi betina, udah sembelih aja selesai kan, Pak. Tapi karena banyak pertanyaan, akhirnya malah makin susah. Katakan kepada wanita yang sudah haid ya, untuk memakai jilbab. Kenapa sih, Bu, mesti pakai jilbab? Yang penting kan saya sopan gitu. Tuh, ada aja, Bu, ya, anak kita jawabannya. Ya kan untuk aurat, itu untuk menjaga kehormatan kamu. Gerah, itu ada lagi bahasanya. Habis gerah katanya. Ya kan bisa pilih bahan yang agak lembut, yang enggak panas. Gitu. Emang warnanya apa? Ya warna terserah, tinggal pilih. Yang penting nggak menyolok katanya. Dari kasih tahu warnanya. Modelnya kayak apa, Bu? Nah, nanya lagi. Udah, intinya kamu mau pakai nggak sih? Ya, padahal ini emang nggak mau pakai, Bu. Cuma ada banyak alasan. Bani Israel juga. Kalau begitu. Ya, kebetulan singkatannya sama, Pak. BI Bani Israel, BI bangsa Indonesia. Kalau dablek, Masya Allah, dikasih tahu masih aja gitu. Nambeng kalau bahasa Jawa tuh nambeng gitu. Kasus kedua, Nabi Musa ditugaskan Allah keluar 40 hari 40 malam. Ditinggal nih umatnya, dititipin ke Nabi Harun. Udah benar nih, Pak, waktu dipimpin Nabi Musa udah benar nih, udah pada tauhid semua, ditinggal nih 40 hari. Balik, tahu Pak ngapain, Pak? Bikin Tuhan baru dari itu kepala sapi, namanya ijla, dibikin pakai emas, Pak. Jadi ada kepala sapi dibuat pakai emas, disembah. Nah, kaget Nabi Musa, lah kok jadi begini lagi? Ditinggal sebentar doang, 40 hari doang, balik udah syirik lagi. Tuh. Ketiga kasus yang disebut dalam sejarah Ashabus Sabt. Ya, suatu kaum Bani Israel yang berada dekat dengan pantai. Yaitu diperintahkan mereka untuk beribadah hari Sabtu, Pak ya. Perintah hari Sabtu. Pas hari Sabtu itu ikan pada sedang asik-asiknya itu keluar, Pak. Bersamaan dengan perintah ibadah. Nah, mikir mereka, daripada ibadah mendingan mancing kan. Mancing di kabeda ya, Pak ya. Daripada pengajian mancing aja kabeda. Enak santai gitu. Pergi semua pada mancing, Pak. Dan Allah kasih hukuman kunu kirodatan khasiin. Dari sebagian besar para ulama menafsirkan kata kirodatan khasiin ini adalah majaz, jadi simbol. Jangan nanti ditafsirkan, berarti benar kata Darwin, Ustaz, keturunan kera gitu. Berarti kita keturunan kera, keturunan Yahudi dong begitu. Jadi maksudnya adalah di sini Bapak Ibu tahu yang namanya kera ya. Coba dites deh, coba dites. Kera itu, Bu, kan sukanya pisang ya, Bu ya. Kasih satu pisang. Dia pegang nih, Bu. Kasih lagi, Bu. Ambil lagi deh, ambil lagi. Ini belum dimakan nih. Set. Kasih lagi. Dia akan terus begitu sampai walaupun Anda jatuh, dia tetap ambil lagi.
Ngerti apa Pak? Arti maksudnya apa Pak? Nggak pernah puas, rakus. Maka nggak salah Pak. Kenapa hari ini yang namanya Israel itu nggak pernah puas? Ini caplok-caplok aja tanah Palestina gitu kan? Ya korbannya jadi masyarakat Gaza itu. Itu karena itu emang. Kayak kerak persis Pak. Dikasih ini masih ngambil lagi. Padahal sudah diharamkan Palestina untuk mereka. Dulu waktu diajak oleh Nabi Musa untuk pergi ke Yerusalem, itu pernah dikajak. Tanah yang dijanjikan. Itu sebut Al-Quran. Itu tanah buat mereka. Nggak mau mereka. Mereka takut katanya dengan ada penguasa yang ada di Yerusalem. Nggak mau. Padahal Nabi Musa udah ngajak. Karena nggak mau, akhirnya apa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat surah Al-Isra, jelas sekali bahwa Palestina itu bukan punyanya mereka, bukan hak mereka. Mereka sudah tidak punya hak. Itu haknya adalah rakyat Muslim Palestina. Tapi dicaplok, itu namanya pembangkangan. Banyak yang lain-lainnya, tapi ini sebagian ya. Jadi, okay. Apa intinya? Mereka punya sikap Bani Israel itu sami'na wa asoyna. Sami'na wa asoyna. Asoyna. Kami dengar, kami ingkari. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini karakter Bani Israel. Dia dengerin perintah nasihat-nasihat Nabi Musa, tapi pada saat yang sama mereka juga mengingkarinya. Enggak ditaatin. Dengar doang. Masuk telinga kuping kanan, keluar ke kiri. Sama kita dengan pengajian. Benar Ustaz. Iya benar. Oh iya benar Ustaz. Pulang lain lagi ceritanya Pak. Udah keluar dari masjid lain lagi ceritanya. Hati-hati. Memang masalah hidayah masalah di tangan Allah kan, bukan di tangan Ustaz. Tapi kita kan berharap apa yang didengar di majelis ya coba kita amalkan. Jangan sampai ya tidak kita taati dan kita patuhi. Satu, sami'na wa asoyna. Yang kedua, ini ilustrasi pengkhianatan Abdullah bin Ubay. Bapak Ibu, Abdullah bin Ubay ini bajunya Islam. Kalau lihat tampang begini Pak, syekh ya Pak ya. Wah ini syekh nih, jenggotnya Masya Allah, sorbannya. Ini kalau ditaruh di kampung nih Pak, udah dicium tangan Pak. Nggak tahu nih munafik. Orang cium tangan bolak-balik nih kalau udah begini Pak. Karena penting pakaiannya Pak, udah mentereng gitu Pak. Jadi jangan salah, di Arab juga yang begajul-begajul juga jenggotan Pak. Jangan salah. Memang itu adalah simat, ciri daripada umat Islam itu sunnahnya adalah memelihara jenggot. Tapi jangan disimpulkan semua berjenggot pasti orang soleh, ya belum tentu juga Pak. Ya. Dan tapi jangan salahkan jenggotnya, tapi orang yang memakai itu aja sebenarnya. Ya. Jadi baik, apa bentuk pengkhianatan Abdullah bin Ubay? Contoh kasus, wah ini banyak, retetannya banyak sekali Pak. Masih ingat ada peristiwa dalam sejarah hadisul ifki? Nah, Aisyah difitnah. Ya. Maaf, kalau bahasa sekarang Bu, selingkuh. Ya. Ada fitnah berkembang, yang ngembangin ini si Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, yaitu Aisyah diisukan selingkuh dengan seorang sahabat dengan Ubadah. Apa istilah sekedup itu apa Bu? Kayak kalau kuda itu kan suka ada apa-apa yang digotong itu Pak, dimasukin ke dalamnya, dia ditutup pakai tirai gitu. Itu juga ada sebab kenapa beliau masih ada tertahan di situ. Kenapa? Melihat loh, kok ada istri Rasulullah, beliau menemani, memastikan ada terjamin keselamatan beliau. Itu niatnya. Tapi diputar balik. Ini kadang-kadang susahnya begitu ya Pak. Ini Ustadz selesai ceramah, jamaah udah hampir sebagian besar pulang, ada satu jamaah ibu-ibu maju ke depan, konsultasi nih Bu, ceritanya konsultasi ya, konsultasi, mungkin ada masalah rumah tangga dan segala macam. Kita juga beberapa kali ngalamin kayak begitu. Nah, rupanya ada orang yang gak senang nih Bu, potret, tapi tidak ada kelihatan jamaah yang lain Pak, cuma dua doang Pak. Nah, besoknya keluar berita, Ustadz X punya selingkuhan baru. Tuh, repot. Backgroundnya diganti hotel, klasifikasi tempat duduk. Sekarang kan ada artificial intelligence Bu. Bisa dirubah semua itu, diedit dan segala macam. Bener juga nih, kita kemakan. Nah ini sama nih kerjanya Abdullah bin Ubay. Kasus kedua, waktu perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang dilaksanakan pada musim terik, musim paceklik, mana panas lagi. Disuruh perang, logikanya apa ya? Lah, lagi paceklik, sedangkan kita lagi panen, suruh ke Tabuk yang paceklik, ini nggak masuk akal gitu. Udah gitu panas-panas,
Ya. Tapi sahabat, walaupun bagaimana resikonya berangkat. Nah, ada sekelompok yang tidak mau berangkat, tapi tidak mau berangkatnya itu dia menggunakan bahasa yang samar-samar supaya tidak dianggap berkhianat pada Rasulullah. Dia disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 52. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillah. Lau aradun qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah. Ya Muhammad, kalau seandainya perang itu ada cuan, kalau perang itu ada duitnya. Jadi setiap berangkat dikasih amplop masing-masing. Berangkat perang ya. Nih, 10 juta masing-masing. Berangkat. Kalau ada duitnya, berangkat kita. Yang kedua, wasafaran qasidan, andaikan perang itu enak, nyaman, ya. Diantar jemput pakai mobil AC itu. Kata mereka, lattaba'uka, kami pasti berangkat. Kira-kira Pak, tolong saya kasih tahu Pak, ada nggak perang yang kayak begitu Pak? Perang yang ngasih duit, terus yang kedua perjalanan nyaman Pak, ya. Diantar jemput, dikawal, makan mau minta dikasih makan, mau aus dikasih minuman, nggak ada Pak. Yang namanya perang itu mengorbankan harta, bahkan nyawa, nggak ada yang enak-enaknya Pak. Semua perang itu nggak enak gitu. Makanya pada nggak mau perang orang. Kan nggak mungkin nih syarat itu. Mana ada perang yang bersyarat ada keuntungan dan enak gitu. Intinya apa? Intinya nggak mau berangkat gitu Pak. Intinya nggak mau berangkat, alasan aja mereka. Lattaba'uka, kemudian Allah memberikan jawaban, walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah. Ya, karena dalam diri mereka ada satu hambatan dan ganjalan. Ini kaum munafik. Saya mau simpulkan sikap daripada Bani Israil tadi sami'na wa asoina. Sedangkan sikapnya orang munafik sami'na walakin. Saya dengar tapi. Ini Bu, ada kata tapi, hati-hati juga nih. Kata tapi ini bisa masuk pintu setan. Iya benar Ustaz. Benar. Tapi, nah itu kan tapi, ada tapinya. Kayaknya dia setuju, tapi sebenarnya dia nggak setuju. Kenapa? Mengaku alasan-alasan. Ya. Kata tapi, hati-hati. Dan ini tidak main-main Pak. Kalau bicara soal munafik ini, tempatnya di neraka paling dasar. Orang kafir nerakanya tidak separahnya orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik ini adalah musang musang berbulu ayam ya. Musang berbulu ayam. Luarnya bajunya muslim, dalamnya hatinya busuk. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. An-Nisa ayat 142. Orang munafik ditempatkan di neraka paling dasar, Bu. Jadi surga itu ada 7 level, neraka pun ada 7 level. Jadi yang ke atas itu surga, paling bawah surga paling bawah disebut Darul Jalal, paling atas disebut Firdaus. Nih Pak, tuh 2, 3. Mau pilih mana Pak? Kalau surga di level mana aja kita mau oke aja Pak ya. Serendah-rendahnya selevel satunya surga mau masih lebih tinggi dibanding sehebat-hebatnya dunia. Ya. Tapi kita doa minta Firdaus. Ya. Tapi kalau neraka juga 7 level, tapi levelnya ke bawah Pak. Yang enteng yang di atas. Ya, seenteng-entengnya neraka masih lebih berat dibandingkan siksaan di dunia kan Pak. Paling atas neraka Wil. Ibu tahu yang paling bawah apa Bu? Tempatnya orang munafik nerakanya, neraka jahanam. Namanya juga udah gak enak, neraka jahanam gitu. Di paling atas. Ibu kan biasa masak tuh, ya. Pakai wajan. Ini api di bawah kan Bu? Yang langsung kena api yang bagian bawahnya itu Bu. Nah itulah itu nerakanya munafik. Yang langsung kena sumber api. Yang atas kena juga, tapi kan rasanya beda Pak sama yang sumber apinya langsung. Oh itu fidar. Siapa? Munafik. Kenapa mereka begitu? Kalau di tempat yang seperti itu, sami'na walakin, dia dengar tapi. Nah, kita tidak ingin mencontoh apa yang terjadi pada Bani Israil dan pada munafikin. Maka yang ketiga yang kita menjadi pokok pembahasan kita adalah komitmen dari para sahabat. Kenapa sahabat itu sukses di dalam kehidupan mereka? Karena mereka punya konsep bukan sami'na wa asoina, bukan sami'na walakin sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kaum mukminin. Tempatnya di mana? Insya Allah surga Firdaus. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang ketika disebut
Ya, kita diperintahkan untuk mengikuti aturan Quran dan Sunnah. Jawaban mereka sami'na wa ata'na. Bayangkan Bapak Ibu, seperti dalam sebuah struktur kemiliteran. Di dalam struktur militer, seorang komandan kalau sudah perintah kepada anak buah pasukan dengan perintah laksanakan, jawabannya apa Pak? Siap laksanakan. Kalau jawabannya siap tidak laksanakan, resikonya apa Pak? Satu Pak, dipecat dari ketentaraan. Yang kedua, dia akan dapatkan sanksi. Ini ada perintah Allah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran, anjuran Rasulullah. Terus kita bilang, saya dengar tapi saya ingkari. Mau Bapak Ibu dipecat sebagai hamba Allah. Kita mau jadi hamba siapa lagi Pak? Allahnya cuma satu Pak, nggak ada lagi Allah Tuhan selain Allah, cuma satu. Jadi kalau kita dipecat jadi hamba Allah, kita mau jadi hamba siapa? Nggak akan menjadikan masa depan sama sekali. Maka amannya kita dunia akhirat supaya jadi orang-orang sukses, ikutilah para sahabat, yaitu sami'na wa ata'na. Bahwa Bapak Ibu baru menjalankan 10%, 5%, itu persoalan proses. Yang penting hati kita siap laksanakan. Tapi Ustaz, saya baru nerapinnya 30%. Nggak apa-apa Bu, yang penting kita bismillah, siap laksanakan dulu. Nanti minta doa kepada Allah supaya kita bisa diberikan kekuatan untuk menyelesaikan, menyempurnakan semua perintah tadi. Yang penting siap laksanakan dulu. Bu, haji, siap Bu? Siap Bu. Duitnya dari mana Ustaz? Apalagi kalau nunggu haji reguler kelamaan, 20 tahun, 15 tahun. Haji furoda, ya pingin sih haji furoda. Satu orang harganya 350 juta. Nah kalau suami istri kan 700 juta Bu. Ditambah segala macam oleh-oleh 1 miliar. Nah pusing kita mikir, waduh 1 miliar. Haji. Pak haji Pak ya? Siap. Tapi, nah ini hati-hati Pak. Pakai tapi. Siap laksanakan. Dari mana? Ada aja rezeki insya Allah. Saya berapa kali bawa rombongan aja mau umroh, rata-rata mereka berangkat bukan namanya duit Pak. Ada yang banyak duit nggak berangkat juga ada Pak. Bukan masalah duit, karena duit bisa datang dari mana aja. Ini orang mungkin dapat duit dari yang lain gitu. Tapi kalau udah ada niat manjada wajada, yang ingin pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jam 6:02. Cukup ya sampai di sini dulu. Intinya kita ngaji sederhana aja. Yang penting kita amalkan sami'na wa ta'na. Pokoknya sekarang kalau ada perintah, ada nasihat, mau izoh hasanah dari ustadz, dari guru, asatiz ya segala macam, taat sami'na wa ta'na. Udah itu aja Pak, sederhana. Bahwa nanti melaksananya berapa persen itu urusan lain ya. Pokoknya sami'na wa ta'na. Bu, ada suruhan suami yang baik-baik, sami'na wa ta'na. Demen Bu pasti Bu. Pasti senyum suami. Ngaji di mana kamu? Ada di Masjid Al Barokah. Udah diomongin sama Ustaz Reza katanya. Kita jadi orang tua Pak, anak kita suruh, dinasihatin anak dinasihatin. Apa jawaban anak? Sami'na wa ta'na. Kita enak juga orang tua Pak. Masya Allah, taat semua ya anak-anak saya, disuruh apa juga taat, selama itu baik. Masya Allah, senang hati kita. Itu kita sebagai orang tua senang kan melihat anak tuh taat. Lah kalau kita perintah kita nggak ditaatin, ya. Nah, namanya perempuan habis maghrib jangan jalan dengan kelayapan, ya. Nggak bagus buat perempuan kan gitu. Biasanya kan kalau zaman dulu Bu, habis maghrib tuh ke surau, pulang apa sampai isya, habis isya udah pulang ke rumah, nggak ada istilah kelayapan. Sekarang malam minggu, Masya Allah, laki perempuan nggak jelas mahram atau bukan, boncengan, kebut-kebutan, malah nggak pakai helm, nggak bawa SIM, motor apa, bodong, nomor polisi nggak ada, sambil habis mabok. Allah, ya Allah, nih jadi masalah. Bapak Ibu jadi guru, nyerahin tugas, perintah kepada murid. Nih kerjain tugas saya besok diserahkan ya tugas ini. Siap tidak laksanakan. Nah kesel juga gitu, kurang ajar banget nih murid ya. Disuruh dikasih tugas nggak dikerjain gitu. Begitupun kita kalau ngaji Pak Bu, Ustadz memberikan nasihat segala macam, bukan maksud apa-apa untuk kebaikan kita bersama. Pokoknya sikap kita apa-apa Bu, sami'na wa ta'na. Insya Allah aman dunia akhirat. Insya Allah kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Masih ada waktu Ustaz? Ada yang mau tanya? 1-2 kalau ada. Ini slide-nya ada di beliau. Jadi kalau ada jamaah yang mau bisa dikirim silakan aja. Nanti minta semua Ustaz. Bagus.